Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Daromamada dalam program acara yang lagi viral. Nah, yang lagi viral saya ditemani oleh Ahmad Sahal. Dan Saya seperti biasa nih, Kaji Toel Kaya nih. pemirsa Cokro TV mungkin juga sudah mengikuti yang lagi rame sekarang ini, yaitu deklarasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, ya, yaitu Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Nah, ini sampai sekarang masih dibicarakan tentu saja karena kan acaranya baru tadi malam ya, dan memang dianggap sebagai surprise karena Mas Kaesang kan baru diberi KTA atau kartu anggota PSI itu kan baru hari Sabtu kemarin. Sehingga publik itu wow, kok cepet banget 3 hari udah dapet posisi ketua umum katanya. Nah, ini menarik nanti untuk kita bicarakan ya. Tetapi yang sangat menarik dari sosok Kaesang ini ya, terlepas dari kontroversi soal posisi ketua umumnya itu adalah pidatonya. Ya, kalau pemirsa Cokro TV melihat gaya pidatonya itu saya ngelihat sosok Jokowi itu ada pada Kaesang, ya. Plus lucu. Iya. Jadi Jokowi plus juga lucu. Oh iya. Kecuali kalau pidato resmi. Tapi kalau pidato yang casual, yang informal gitu kan, itu kan lucu banget kalau dialog-dialognya dapat sepeda lah, kan lucu gitu. Nah, itu saya ngelihat sosok Kaesang itu seperti itu. Nah, buat pemirsa Cokro TV yang belum nonton dan penasaran ya dengan pidato Kaesang sang ketum PSI, ya tonton dulu ini ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bro dan sis, mas mbak semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya deg-degan ini. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada orang-orang spesial. Izinkan saya berterima kasih kepada Ketua Dewan Pembina PSI, Big Bro Jeffrey Giovanni. Tepuk tangan dulu dong. Wakil Ketua Dewan Pembina, Sis Grace Natali. Sekretaris Dewan Pembina Bro Raja Juli Antoni. Ini teks saya buat kemarin, jadi ini ternyata udah sekjen. Terima kasih semua kepada jajaran Dewan Pembina yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Terima kasih kepada Bro Giring, beliau adalah kawan dan partner berjuang yang hebat, lawan bermain game FIFA yang tangguh. Ya walaupun sebenarnya nggak tangguh-tangguh amat sih. Terima kasih kepada Sis Isyana dan teman-teman DPP semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman pengurus DPW, DPD seluruh Indonesia. Terima kasih yang amat sangat dalam pula, selain diterima sebagai anggota, saya pun didaulat menjadi nakoda bagi bahtera bernama PSI. Kalau disebut kapal besar, ya, tapi kita akan menuju ke sana. Saya yakin dan optimis
arus dan gelombang akan berpihak kepada kita, anak muda. Terima kasih juga atas kehadiran, kok di sini tertulisnya 137 organ relawan Pak Jokowi. Tapi tadi saya diinfo katanya ada 200 ya sekarang ya. Sekali lagi saya nggak diupdate soalnya. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2 periode. Dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Namun belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari relawan yang bergerak dengan ikhlas tanpa pamrih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta. Tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much. Oke, jadi sebelum saya memberi sambutan, saya pengen minta tepuk tangan yang paling meriah kepada dua ketua umum kita, Sis Grace dan Bro Giring. Dua orang yang berjasa dalam membangun fondasi PSI. Dalam sambutan saya yang pertama ini, saya akan menyampaikan 1.500 poin penting. Jadi ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi sabar ya. Enggak kok, cuma 6 aja, hal-hal penting dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, banyak orang tuh tanya, ngapain sih saya masuk ke politik? Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak. Politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tanganin. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan.
Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau yel-yel Jokowi terus saya nggak pidato loh. Kaisang! Kaisang! Iya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini. Sis dan bro, mas, mbak, teman seperjuangan. Bapak saya yang dimana kebetulan adalah Presiden Indonesia, tentu saja bukan manusia yang sempurna. Beliau juga bahkan jauh dari kata sempurna. Apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari-hari di rumah. Ya bisa bahaya banget. Dan saya bakal kualat. Yang patut saya dan kita harus contoh dari Pak Jokowi adalah beliau tidak pernah lelah menjalankan amanat rakyat. Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Vitamin lelahnya adalah senyum dan kebahagiaan masyarakat yang beliau temui. Boosternya adalah ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Beliau itu cuma capek kalau ngurusin cucu-cucunya yang ngeyel. Saya ingin generasi saya terlibat lebih banyak dalam urusan publik. Saya percaya bahwa terjun ke politik adalah salah satu cara yang terbaik bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan. Itulah cara kita membayar rasa hormat kepada orang tua yang telah berjuang untuk masa depan kita. Kita masuk ke politik untuk memastikan bahwa hal-hal yang baik yang telah orang tua kita kerjakan akan kita lanjutkan. Agar Indonesia menjadi negara yang semakin membanggakan, Indonesia lebih maju. Saya ingin ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik. Saya ingin kita anak-anak muda mulai menyalakan lilin, berhenti mengutuk kegelapan karena politik adalah jalan ninja kita. Saya ingin melakukan hal-hal yang baik lewat politik. Saya ingin membantu membangun optimisme bahwa politik bisa dijalankan dengan penuh integritas. Politik yang bersih dengan tujuan demi kebaikan masa depan kita semua. Politik yang mempersatukan, politik yang didasari rasa hormat, percaya bahwa kita semua meski berbeda-beda, tapi semuanya memperjuangkan hal yang sama, hal yang baik.
kita semuanya pasti punya cita-cita ingin membuat Indonesia semakin hebat. Mana solidaritasmu? Oh, semangat banget ternyata ya. Amin. Sis dan bro, teteh, akang yang saya cintai. Kedua, kenapa saya milih PSI? Di forum yang terhormat ini saya ingin menyampaikan, saya jatuh cinta pada PSI. Partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda. Partai ini surplus gagasan yang genuine dan brilian. Hanya saja butuh energi yang berkali-kali lipat lebih besar agar energinya itu tidak hanya menggema di kota-kota, tapi juga sampai ke pelosok desa. Insya Allah saya siap memimpin konsolidasi PSI ke seluruh Nusantara. Saya sadar jalan yang saya pilih itu nggak mudah, tapi inilah jalan yang saya pilih. Jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Kemarin di media sosial ketika saya menerima friendship card ya KTA PSI, banyak yang ngeledek, Kaesang kok masuk partai kecil. Kenapa nggak masuk ke partai besar aja yang udah ada di DPR? Saya justru masuk PSI karena partai ini masih kecil. Saya tertarik gabung PSI karena PSI belum ada di DPR. Dan saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini. Agar di 2024 PSI menjadi partai besar. Dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI. Setuju enggak? Lebih semangat lagi. Setuju enggak? Setuju! Siap berjuang bersama? Siap! Nah, gitu loh, mantep banget gitu. Nah, yang ketiga, maaf nih emang agak lama, emang sengaja saya bikin lama. Saya ingin PSI itu menjadi generasi optimis. Saya yakin bahwa negeri ini akan menjadi kekuatan besar di dunia, sebagaimana perkiraan berbagai lembaga internasional. Jika orang-orang di luar sana aja percaya kepada kita, kenapa kita yang muda-muda enggak? Kita harus optimis bahwa masa depan hebat kita ada di depan mata. Dan tugas kita melalui politik memastikan kemajuan menuju masa depan gemilang itu akan kita lanjutkan. Saya respect dengan apa yang dilakukan dan diperjuangkan oleh PSI, melawan korupsi, menolak segala bentuk intoleransi, dan memperbaiki kesejahteraan adalah tugas yang penting. Tugas mulia untuk masa depan Indonesia yang hebat. Semoga langkah saya ini membuka jalan yang lebih luas bagi anak-anak muda lain untuk terjun ke sektor publik, terjun ke politik untuk melayani masyarakat. Kepada anak-anak muda di luar sana, saya ingin mengajak bergabung dalam gerbong kita, gerbong PSI. Kita akan pastikan masa depan akan menjadi milik kita, milik generasi kita.
Itulah pengabdian terbaik buat negeri ini. Ayo gabung PSI, daftarkan diri Anda menjadi pengurus, menjadi bacalek. Kita akan ada di DPR RI 2024. Mana solidaritasmu? Sis dan bro, udah Uni yang saya banggakan. Keempat, saya ingin PSI ini berpolitik dengan gembira. Saya ingin kita di PSI ini menjalankan politik move on. Move on dari pesimisme, move on dari cara-cara berpolitik lama, move on dari cara berpolitik yang memecah belah, yang gemar menebar fitnah dan hoax. Baru saja saya nerima KTA PSI langsung diserang, dihujat, dihina. Saya sih biasa aja, dosisnya masih rendah lah, dosisnya. Nggak sebanding yang dituduh PKI, antek Cina, anti Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Tapi yang aneh itu dan saya bingung, kok ya istri tercinta saya ikut-ikut diserang itu loh. Wong dia nggak ikut-ikutan, kecuali hanya memberi restu dan dukungan buat saya. Kepada seluruh kader, pengurus, simpatisan PSI, saya menyerukan agar menjalankan politik dengan hati yang bersih dan penuh kegembiraan. Banyak menebar senyum dan kebahagiaan. Jangan sampai mencela atau mencoba menjatuhkan pihak lain. Jangan sampai memecah belah masyarakat. Balik lagi, kita itu fokus untuk menjalankan politik dengan kegembiraan dan dalam meraih kemenangan kita tidak perlu menggunakan strategi konfrontatif. Tujuan politik kita itu kan baik, karena itu kita harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula. Kita berpolitik dengan santuy dan santun. Saya yakin optimisme ini akan menular. Di Thailand aja tuh partai anak-anak muda yang Move Forward Party bisa menang pemilu. Saya yakin optimisme yang sama akan menular. Anak-anak muda akan bangkit, akan datang ke kotak suara untuk mencoblos PSI. Kelima, nah ini yang agak seru sedikit ini. Yang dari tadi pengen saya omongin. Capres dukungannya PSI siapa toh? Saya yakin ini semuanya udah pada nunggu, apalagi itu media-media di belakang. Jadi di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dukungan Capres PSI di 2024 adalah sabar toh sabar. Kita tuh pelan-pelan dulu, ojo kesusu. Beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput, baru kita tentukan arah kemenangan kita. Setuju ya? Kurang keras, kurang semangat. Setuju ya? Setuju. Nah ini udah terakhir nih, ke-6 ini udah terakhir. Saya juga udah capek di sini. Nah, lalu apa target PSI di 2024?
Seperti saya sampaikan di atas tadi, saya seorang yang optimis, tapi ya nggak usah muluk-muluk. Target saya insya Allah PSI lolos parliamentary threshold 4%. Dan fraksi PSI akan ada di Senayan 2024 nanti. Lalu siapa sih pemilih kita? Siapa pemilih PSI? Ceruk elektoral mana yang akan kita sasar? Pemilih PSI itu jelas, yaitu para nasionalis muda dan nasionalis berjiwa muda. Gak apa-apa tua umur sedikit, gak apa-apa, yang penting jiwanya tetap muda. Mereka kaum nasionalis yang bosan dengan praktik korupsi, praktik diskriminasi. Mereka masyarakat Indonesia yang bosan dengan istilah sejahtera yang hanya dalam kata-kata aja. Nah, ini mereka juga ada Jokower sejati yang percaya pembangunan 5 tahun terakhir harus dilanjutkan. Bahkan harus ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya minta bantuan, kerjasama, dan dukungan para relawan dan pendukung. Saya minta ya dukungan para relawan dan pendukung Pak Jokowi yang belum terafiliasi dengan partai tertentu, agar menjadikan PSI sebagai rumah perjuangan bersama, rumah yang ramah bagi para nasionalis muda demi Indonesia maju. Untuk relawan Pak Jokowi, pasti ingatkan dengan pakaian saya ini. Pakaian yang menjadi simbol banyak hal, simbol lahirnya gerakan relawan dalam peta politik Indonesia, simbol persatuan antar kelas sosial, sederhana tapi menyatukan, penuh warna tanda riang gembira. Harapan saya untuk relawan yang hadir bisa merasakan kegembiraan yang saya rasakan di PSI bersama-sama. Terakhir, saya mengajak semua kader, pengurus, caleg PSI untuk terus bergerak di tengah rakyat untuk menyambut kemenangan kita di 2024. Mana solidaritasmu? Sekali lagi, semuanya harus optimis bahwa PSI bisa masuk Senayan di tahun 2024. PSI Menang, pasti menang. menang pasti menang. Saya rasa cukup segitu aja, saya sudah capek. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dan restu dari Allah. Pokoknya selamat berjuang semua, berjuang bareng-bareng, semangat buat pemilu 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, itulah pidato Kaisang, lucu kan? Dan bagus, berbobot. Ada 6 poin yang dia sampaikan dalam pidato perdana sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Nah, di yang lagi viral sekarang, kita akan membahas soal itu ya. Banyak sih, bukan hanya soal pidatonya, tapi juga kemunculan Kaisang sebagai orang baru di politik, terus langsung menjadi ketua umum. Ini kan juga wow juga kan. Nah, ini mau siapa dulu yang mau ngomong? Ya, senior dulu. Wih, senior. Yang udah lama gak muncul. Iya. Oh, saya nggak utak-atik dari ketua umum sendiri yang ngomong. Padahal aku rencananya nggak mau nyampein. Oke, silakan Mas Ahmad Sahal. Terima kasih Nong. Saya kira sih
pertama kalau melihat pidato Kaisang tadi ya, Hmm. menurut saya itu momentum yang baik bagi PSI, ya Partai Solidaritas Indonesia, untuk fokus ke pileg ya. Tadi dari 6 Caleg poin, ya, untuk meloloskan ya dari calegnya 6 gitu ya. poin yang disampaikan Kaisang kan ada soal politik anak muda, jadi soal jangan pesimis, harus optimis, kan? Terus juga politik sebagai kegembiraan, Mm-mm. jangan Politik lagi move on. ya move on ya, jangan lagi berkutat dengan berantem, dengan Hoax. hoax dan seterusnya Fitnah. gitu. Terus kemudian kesiapan dia menjadi nahkoda baru bagi partai anak muda karena masa depan itu anak muda. Menurut saya itu semuanya itu kan membahas soal apa yang bisa dimainkan oleh PSI kalau Mm-mm. berkiprah sesuai dengan dengan upayanya untuk menuju threshold, meraih 4% itu tantangannya. Dan semuanya itu menyangkut sesuatu yang tidak ada hubungannya langsung dengan copras-capres. No. Yang disebut oleh Kaisang soal copras-capres cuma satu poin. Yang Itu- dia bilang ini saya akan mengumumkan calon presiden yang didukung oleh adalah Nah, beliau, itu yang pun- ditunggu-tunggu wartawan di belakang. Iya, itu pun sambil ojo guyon besusu ya. gitu kan. Iya, Poin yang jawabannya juga ojo besusu. sebenarnya menjadi sikap resminya PSI gitu. Nah, menurut saya harusnya ini kesempatan nih buat PSI nih. Fokus aja di pileg gitu ya. Fokus aja di isu-isu yang menjadi andalannya PSI. PSI itu apa? Andalannya kan selalu dibilang Anak muda. oleh Sisgris dan para elit PSI lain ya, Giring juga itu kan DNA PSI itu kan anti korupsi, anti intoleransi. Nah, radikalisme, anti radikalisme. iya, anti radikalisme. Nah, itu kan isu-isu yang menjadi milik bersama ya. Jadi kalau PSI fokus di situ dan partai-partai kan nggak ada yang serius ya nangani itu. PSI itu serius loh nangani itu. Cuma kemudian selama ini tertutup dengan isu copras-capres kan. Nah, ini harusnya yang menjadi ditonjolkan lagi. Plus dengan adanya Kaisang memunculkan lagi itu politik sebagai kegembiraan. Jadi citra PSI sebagai politik anak muda itu dimunculkan lagi gitu loh, inovasi, terus tadi itu bahas soal-soal yang menjadi isunya anak muda Gen Z sama milenial yang jumlahnya 60% gitu. Jadi menurut saya justru ini saya menyambut baik lah Kaisang ini menjadi ketua PSI, dan buat saya itu bukan, kan banyak yang membuli itu soal gimana ini kaderisasi PSI. Menurut saya sih poinnya bukan soal kaderisasi atau apa. Ini kan PSI mencari orang terbaik yang jadi nahkoda. Dan mereka melihat Kaisang punya potensi yang besar. dan punya modal, yaitu bapaknya. Gitu ya. Bapaknya itu kan punya approval rate yang tinggi dan itu bisa dimanfaatkan gitu. Nah, ini kalau digarap ya menurut saya Nong ya. Dan fokusnya bukan copras-capres ya. Fokusnya itu isu-isu kegembiraan, DNA-nya PSI apa. Menurut saya yakin ini bisa menjadi game changer. Kaisang ini bisa menjadi game changer dan saya lebih senang PSI lolos di Senayan ya, lolos, dan itu bagi saya justru harus menjadi agenda PSI dalam 4 bulan ke depan ini. Waktunya begitu pendek ya. Harus ada sesuatu mengubah wajah lah gitu ya. Wajah PSI yang tadinya selalu itu fokusnya copras-capres saja, padahal kan nggak harus mendukung capres kan gitu. Menurut saya sih itu. Iya. Jadi memang kalau kita flashback gitu ya ke belakang terkait PSI, memang sempat carut-marut lah istilahnya kan. Dengan misalnya kalau kita mau flashback nih, datangnya Prabowo ke markas, meskipun sebenarnya nggak salah juga sih, karena kan sampai sekarang PSI belum menentukan sikapnya, meskipun ya itu lagi-lagi kalau dibilang begitu selalu datang ke acaranya Prabowo misalnya betul. Terus yang lainnya misalnya kita melihat kalau di media sosial itu sosok Ade Armando yang selalu istilahnya konfrontatif dengan PDIP gitu. Jadi memang itu kemarin itu sempat membuat saya pribadi itu melihat PSI ini mau kemana sih sebenarnya gitu. Nah, dengan adanya pidato masuknya Mas Kaisang sebagai ketum dan kemudian ditegaskannya lagi dalam pidatonya ini memang sama setuju dengan Mas Sahal, ini baik gitu ya. Nah, gimana kalau menurut kamu, baik nggak? Kamu harus nggak baik ya? Nggak, ada 2 poin ya. Iya. Yang saya Kamu kan sampaikan. anggota PDB sekarang. Kan dia udah punya KTA. Oh gitu. Wah, selamat bro, selamat. Nggak bro lagi loh kalau PDIP ya. Mas Bung. Mas Oke, Bung, silahkan Bung, Iya. kasih tahu. Bukan Jadi bro lagi.
pemilihan Kaisang itu sesuatu yang ini benar-benar surprise ya, bukan seperti PAN ada kejutan katanya. Ternyata Pan. Ada kejutan ini. kejutannya itu lagi gitu, nggak surprise akhirnya. Ini ada kejutan katanya. Ternyata 3 PSI yang masuk ke PAN itu kan. Ada orang-orang PSI itu kejutannya gitu loh. Dan kalau Kaisang ini benar-benar kejutan, semua orang benar-benar terkejut gitu loh. Dan saya menilai secara politik ya, kalau ini di luar hitung-hitungan para pengamat lah, itu langkah yang cerdas menurut saya, karena memang Kaisang seperti kata Mas Sal tadi memang punya ini ya potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, banyak hal lah tentang Kaisang ini. Nah, ketika dia dipilih menjadi ketua umum PSI ya, sebenarnya isunya udah lama sih, santer sih. Cuman kan orang mana mungkin gitu kan. Pada nggak percaya Nggak lah gitu percaya. ya. Tapi ternyata itu yang terjadi gitu. Makanya ketika Kaisang dipilih ini saya melihat ada apa ya? Nantinya akan ada perubahan peta politik yang jelas ya. Kalau selama ini kan PSI terlalu Prabowo banget, ini bisa mungkin ke tengah lagi loh. Belum tentu loh ini kalau ke Prabowo, bisa jadi ke Ganjar, bisa jadi bahkan mungkin kemana itu nggak tahu guys. Nah, dengan yang pasti bukan ke Anies. saya tadi mau gitu tapi nggak cocok gitu. Mungkin maksud pilihannya kan tadi kalau nggak ke Prabowo kan mungkin ke Mas Ganjar. Iya. Atau bisa seperti yang tadi diusulkan oleh Mas Sahal, hanya fokus pada pilek Iya. seperti yang Dibebaskan. disampaikan Jadi, oleh Mas Kaisang kan. Abstain lah. Iya, Abstain iya. dalam arti diserahkan kepada Masing-masing, Masing anggotanya. anggotanya Iya, gitu. iya. Tapi Jadi PSI bukan- sebagai garis iya, resmi itu langkah bukan bijak. keputusan. fokusnya di pileg. Betul. Lanjut. Dan ini Bung. dan ini bisa terjadi di bawah kendalinya Mas Kaisang ya, karena memang orang baru, dan sebagai orang baru saya pikir dia bisa membawa apa ya, semacam pencerahan lah, kata Mas Sahal tadi, game changer tadi ya, bahwa kalau selama ini Tehnong tadi mengatakan ada semacam politik konfrontatif, nah semacam itu ya. PSI kok terlalu ada banyak berkembang di media sosial, makanya ketika Kaisang dipilih itu juga ada sentimennya negatifnya juga sebenarnya Mas Sahal. Jadi bukan hanya positif saja. Ya. Kita tadi bicara soal positif, yang kedua ini soal negatifnya seperti kata Ray Rangkuti misalnya, bahwa tadi soal pengkaderan itu juga disoroti ya. Sebelumnya Ray itu mengatakan kalau PSI memilih Kaisang itu bakal ini ancamannya gitulah. Ternyata malah dipilih. Berikutnya beliau ngomong soal pengkaderan gitu. Oh ini kan masa bukan kadernya ini itulah, itu di luar hitung-hitungan ya, karena memang dalam partai politik saya lihat di banyak partai juga begitu sebenarnya, bahwa meskipun bukan ketua umum ya, seperti Sandiaga Uno itu ya dari Gerindra loncat ke P3 gitu, Erick Thohir yang sebelumnya tidak berpartai tiba-tiba ke PAN dan mendapatkan posisi tawaran ya sebagai baca pres dan seterusnya. Jadi dinamika politik praktis itu kalau kita meniadakan tadi ya pesan atau sentilan dari Bung Ray Rangkuti tadi, bahwa itu biasa saja terjadi gitu. Tapi meskipun memang ada benarnya juga sentilannya itu, karena selama ini kan PSI dianggap sebagai partai pelopor ya, yang memang konsisten menurut saya, bahwa Meritokrasi ya gitu. tanpa ini gratifikasi, tanpa ini dan itu banyak lah ya yang getol melawan radikalisme tadi yang dikatakan oleh Tehnong, dan itu yang mereka pegang teguh sampai sekarang. Makanya ketika Kaisang masuk, salah satu hal yang disayangkan oleh Bung Ray Rangkuti itu adalah contoh untuk generasi muda politik. Karena secara tidak langsung kita melihat ada privilege di sana ya. Kaisang masuk, mentang-mentang bapaknya tokoh besar yang punya ini ya, approval rate-nya besar banget gitu ya, 80% dan seterusnya, kepuasan publiknya sangat besar. Mentang-mentang begitu, terus tiba-tiba tidak sampai 3 hari jadi ketua umum. Ini yang presidennya begitu ya, yang saya baca di media sosial itu. Jadi yang dikhawatirkan oleh Bung Ray Rangkuti dan banyak ya beberapa pengamat saya baca juga begitu. Mirip-mirip lah ini komentarnya soal kaderisasi, soal contoh untuk generasi muda dan seterusnya. Tapi kita juga nggak boleh hanya melihat dari sisi negatifnya tentu saja ya, karena seperti kata Denny J.A. misalnya, kita bisa baca-baca itu juga itu lebih positif ininya tanggapannya, karena dia melihat ya dari segi politik praktis saja ya, bahwa masuknya Kaisang itu memang hitung-hitungannya memang sebuah game changer tadi, sebuah sebuah kalau bisa dikatakan rekayasa mungkin ya, sebuah ini daya upaya untuk mengubah haluan peta politik yang tadinya PSI itu sudah dianggap
wah PSI udah nggak ada masa depan kata orang gitu kan. Ini sibuk cakar-cakaran mulu, yang dibahas ini nggak jelas, nggak ke Ganjar, nggak ke Prabowo, kemana sih gitu kan. Nah ini ketika masuk ini kata Denny J ini ada semacam tawaran baru ini. Ini peluangnya kalau cuma 4% bahkan menurut Denny J itu sangat mungkin gitu. Sangat bisa dilakukan, hanya saja konsisten nggak. Jangan sampai nanti kata sebutan orang-orang tadi di medsos katanya partai anak muda, kok isinya orang-orang tua gitu. Tapi kata Kaisang itu anak muda dan orang yang berjiwa muda. Yang tua agak itu tua, tapi berjiwanya berjiwa. muda. Makanya. Itu saya kira mengingatkan, saya jadi ingat bahwa kan selain Kaisang ya, Ya. sebagai yang hadir tamu ketum itu adalah juga hal menarik lain, ada banyak relawan Jokowi. Relawan Jokowi jumlahnya 200 organ relawan Jokowi yang belum terafiliasi dengan parpol gitu ya. Itu semuanya ada di acara tersebut dan itu yang dimaksud Kaisang tadi itu. Orang yang nggak terlalu muda ya, tapi berjiwa muda gitu. Sebenarnya tua juga nggak apa-apa. Yang penting Tapi kan ini juga berjiwa sebenarnya muda. menunjukkan ada ceruk baru yang menjadi lahan yang potensial untuk digarap oleh PSI ya dengan masuknya Kaisang tadi. Kan Nong bilang kan bahwa Pemilih PSI tradisional. kan kemarin berapa 1, sekian juta 1,8%. Tapi Oh, sorry, kira-kira 1,8%. kalau dibilang 2% lah kehitungnya itu. Iya, 2% itu kemudian kan banyak yang patah hati gitu ya dengan Karena PSI. ngelihat kemarin PSI gayanya begitu kan, Ya, gaya ya. berpolitiknya begitu. Nah, dengan adanya Kaisang mungkin itu sebagian bisa pulih ya patah hatinya. Tapi dan juga sebagian lagi bisa mengambil ceruk baru ini loh, ceruk Anak muda yang dibawa iya oleh yang Kaisang. menjadi tren menjadi universe-nya Kaisang lah ya, semestanya Kaisang itu kan selama ini mungkin nggak tergarap gitu. Anak-anak muda nasionalis lah istilahnya Kaisang itu ya. Itu menurut saya kalau PSI fokus di mendapatkan lolos threshold, menurut saya itu perlu digarap. Waktunya terbatas masalahnya 4 bulan. Betul. Jadi kalau saya memahami ya pidatonya Mas Kaisang itu dia memang seperti udah mengerti persoalan ya. Jadi mengerti persoalan tuh dia tuh sadar banget. Dia harus masuk ke PSI itu meskipun PSI dianggap sebagai partai kecil. Gitu Jalan kan. ninjanya itu. Jalan ninja. Jadi politik itu sudah diputuskan olehnya untuk sebagai jalan ninja. Untuk berjuang untuk rakyat lah seperti bapaknya. Nah, kita juga kan tahu bahwa dalam pemilu 2024 ini anak muda itu sekitar 60% pemilih anak muda. Ya kan? Kalau misalnya itu ketum baru ini Kaisang ini konsisten menurut saya dengan pernyataannya, dengan tekadnya itu 4% itu kecil banget. Untuk hanya sekedar targetnya itu lolos parlemen threshold, itu menurut saya itu kecil banget misinya. Bahkan menurut saya gini, kalau saya ada satu hal lagi nih yang membuat saya ini ya dengan Kaisang itu mengembalikan citra PSI seperti PSI pertama kali didirikan. Nah, itu yang saya rasakan juga. Saya mau ngomong itu tadi. Nah, ya udah kamu aja kalau gitu silakan. Belum Kak Cito. Belum jauh kita potong dulu. Lanjutin dong. Gimana kamu maksud? Gini, karena orang melihat ketika PSI ada itu kan dianggap berbeda dengan partai-partai sebelumnya. Salah satu saya jatuh cinta dengan PSI itu kan karena faktor itu. Meritokrasi misalnya, ketua umumnya adalah perempuan, triple minoritas, perempuan, Chinese, Kristen gitu kan. Tapi berani gitu kan. Terus yang kedua soal perekrutan juga, kan caleg gak ada mahar. Diwawancara, dites gitu. Yang lain kan nggak seperti itu. Jadi isunya juga kan isu yang berbahaya di tepi jurang. Nah, saya ingin melihat Bro Kaisang ini Jangan ketuker dengan Bung. gara-gara kamu masuk PDIP dengan Bro Kaisang ini itu mengembalikan posisi PSI seperti dulu gitu. Dan dengan gayanya itu
menggait anak muda yang kata Mas Kaisang apatis itu kan Ya, ya. dengan PSI. Dan kalau fokusnya ke situ ya Nung ya, anak muda dan wilayah yang 60% tadi, sebenarnya itu bisa lintas capres. Betul, betul. Jadi menurut saya itulah kenapa bagi saya ya perhatian PSI itu akan lebih, energinya PSI akan lebih produktif kalau diarahkan ke Pileg aja. isu-isu tadi ya, Ya. dengan tujuan ke pileg tadi, isu-isu yang menjadi DNA-nya plus isu kemudaan, kegembiraan tadi, itu bisa bisa mengambil para capres pemilih dari kubunya Ganjar, kubunya Prabowo, Dan kubunya Anies Iya. gitu. Karena kan banyak yang orang milih Ganjar tapi nggak milih PDIP gitu ya. Banyak. Banyak orang milih PKB tapi nggak milih Anies dan jadi split apa istilahnya itu ya. Exchange. Pokoknya terjadi perbedaan antara capres Iya, dengan iya, iya. pileg gitu, Iya, pilpres dengan pileg. Nah, Betul, itu betul. sebenarnya bisa digarap dan bagi saya ya kalau kita melihat dalam soal ini, menurut saya anggapan bahwa PSI itu membikin PDIP marah ya karena ngambil ceruknya, menurut saya itu berlebihan gitu loh. Jadi nggak bisa sesederhana itu gitu, karena PSI kalau mau fokus di anak muda, dia sebenarnya bisa dari Semua partai itu semua ada anak gitu loh, mudanya. semua capres, semua yang mendukung capres manapun gitu. Jadi ini bukan urusan dengan, jangan dilihat sebagai misalnya ini kemudian membuat PDIP terganggu atau apa. Menurut saya nggak sesempit itu. Justru kan bukan mengambil pemilih PDIP yang sudah ada gitu ya, yang sudah punya pilihan. Justru seperti kalau kita ngikutin pidatonya Bro Kaisang ini, dia kan justru ingin mengajak anak-anak muda yang apatis untuk mengikuti seperti dia, yang selama ini kan nggak tertarik dengan Betul, partai kan, ya, itulah yang diajak, itulah ceruknya, Ya, gitu loh, betul, itulah betul. pemilihnya, yang itu nggak ada kaitannya sama parpol lain, Betul, gitu loh, ya, itu bisa ya, seperti setuju. itu ya. Ya, makanya kembalinya PSI ke Hitoh kalau saya melihat ini ya. Sinto ini, benar-benar bro, benar. Itu syarat satu-satunya syarat ya, atau syarat pertama lah, bukan satu-satunya, itu harus membiarkan Kaisang menjadi dirinya. Ini yang penting, yang penting. oke. Jadi figur atau tampilan PSI yang dulu kan anak muda banget gitu. Dari dulu saya menilai PSI begitu, tapi sekarang loh, ini kok mulai berubah nih. Oh di situ baru tua-tua gitu. Sebenarnya nggak masalah, kita nggak boleh menolak itu ya. Iya. Oke, Boleh tapi dong, itu diskriminasi tampilannya, namanya. pola pikirnya, gayanya, komunikasinya, Dan gitu loh. kemudaan itu kan tidak bisa didefinisikan semata-mata berdasarkan umur, tapi juga keberanian. Ya. Sebenarnya itu soal keberanian untuk Ya. melakukan disrupsi Betul. terhadap hal-hal yang bobrok gitu ya, terhadap hal-hal yang mapan. Ya. Misalnya Irma Huta Barat itu kan konsisten banget bahas soal korupsi. Korupsi, Ya, iya. itu menurut Itu saya kan masuk isu PSI. muda gitu. Muda dalam arti keberanian untuk mendobrak gitu. Menurut saya jadinya ke situ, atau misalnya soal rumah ibadah ya, judicial review yang dilakukan PSI terhadap rumah ibadah supaya forum kerukunan FKUB itu tidak punya peran yang begitu besar gitu ya. Ini kan poin yang bagus, dan itu berarti muda gitu. Muda dalam arti tadi berani Itu mendobrak. artinya isu itu selalu fresh. Iya, selalu Karena fresh. peristiwanya dan persoalannya itu masih terjadi. Betul. Masih ada dan jadi laten kan. Ya, dan kalau dilihat seperti itu, harusnya partai-partai nasionalis itu menyambut kehadiran PSI di parlemen, karena itu memperkuat kekuatan nasionalis. Maksudnya gini, kita harus bicara dalam bukan semata-mata soal kepentingan jangka pendek partai masing-masing ya, masing-masing partai, tapi kepentingan jangka panjang negeri ini ya, isu mengenai tadi itu ancaman terhadap disintegrasi, soal maraknya intoleransi dan seterusnya. Itu kan kalau sayap nasionalisnya makin kuat dengan kehadiran PSI misalnya di parlemen, kan makin bagus sebenarnya gitu. Cuman kan nggak sesederhana Ya itu. enggak. Ini kan yang ngomong bukan politisi. Iya. Karena mereka atau pandangan saya, partai-partai lama
yang besar-besar itu cenderung malah merasa takut adanya disrupsi kan. Jadi Oke. gaya PSI yang koboi, yang main labrak, main sikut seperti di Jakarta itu kan nggak nyaman kan kalau saya jadi partai besar, partai lama, ini anak baru songong loh kan gitu. Dan ini yang mungkin saya nggak tahu caranya. Yang penting mungkin komunikasi politik juga ya dengan antar partai itu. Tapi yang jelas apa yang saya lihat dengan terpilihnya Kaisang ini di luar suara bising ya, di luar itu saya berharap setelah kembali ke hitoh ini PSI juga memberikan apa ya, porsi yang lebih banyak untuk anak-anak muda. Misalnya PSI kan punya Ade Armando dan Belmondo. Ya Belmondonya yang dimajuin gitu loh. Adanya di Setuju, belakang. setuju. Jadi Iya, porsi iya. ini yang Iya, betul selama itu. ini saya nggak melihat itu Iya. gitu loh. Betul, Jadi kalau ada yang mau wawancara, udah Belmondo maju. Sana. Atau siapa kan Uki ya, oke lah Uki masih muda, tapi siapa lagi selain itu gitu. Banyak Marsha yang muda Nah kan. itu yang muda-muda. Terus saya tadi tertarik juga Bibi. dengan poin Bung Kajito soal biarkan Kaisang menjadi dirinya. Ya. Itu perlu dielaborasi itu. Iya betul. Jadi jangan sampai Kaisang disetir oleh orang-orang lama yang rezim yang berubah tadi loh, bukan Oke, sebelumnya ya. Kalau yang oke, sebelumnya oke. oke banget, itu PSI yang wah itu sangat sangat menginspirasi. Bahkan saya meskipun saya nggak masuk PSI ya, dulu bahkan waktu masih ada Bergaldo dulu ya. Kalau teman-teman mau masuk dua partai kata saya. Dulu kan ya Nasdem sama PSI. Saya melihatnya dari luar kan, saya nggak tahu dalemannya seperti apa. Dan ini akhirnya Bergaldo masuk ke Nasdem dan seterusnya. Itu contoh bahwa semangat PSI itu begitu menginspirasi saya waktu itu. Dan ini yang saya berharap dikembalikan lagi di eranya Kaisang gitu loh. Jangan sampai saya melihat saat ini kok ada keterbelahan ya gara-gara copras-capres ini. Ada kubu yang mendukung Ganjar, ada kubu yang mendukung Prabowo misalnya. Ada juga yang menuduh PSI menjelontrokkan Apa tuh? mendorong Jokowi untuk kemudian politik dinasti Nah, gitu misalnya. Itu kan tuduhan-tuduhan semacam itu kan Iya, ya karena kan larinya ke PSI copras-capres itu Betul. karena gitu loh. PSI kan ya, sebagai salah satu yang judicial review Ya, usia minimal itu Betul, kan. betul. Heeh. Nah itu Nong, kalau yang saya ingin kembali ke soal tadi ceritamu tentang banyak para pendukung PSI lama ya. Ya Para- ini pemirsa Cokro TV Nah, ini biasanya. yang patah hati dengan PSI bisa diceritakan nggak itu patah hatinya itu gimana itu? Ya karena itu. Kan kata kamu juga ada banyak ibu-ibu Oh, iya, yang iya, mereka iya. Jokower banget gitu ya, Jokower terus banget. dukung PSI, terus sekarang selama ini tiba-tiba kayak Ya, apa ya, kecewa. ilfil atau apa? Kecewa. Karena kan ngelihatnya gini, dilihatnya ini kan sosok Jokowi ini ada pada Ganjar, ya kan, bukan pada Prabowo yang menjadi lawan politik Jokowi selama 2 periode. Ya. Nah, ketika PSI itu arah anginnya bukan keputusannya ya, tapi arah anginnya itu tuh lebih ke Prabowo, sampai terakhir misalnya ketika Demokrat itu ke Prabowo dan di situ juga ada teman-teman PSI, itu kan makin kayak menegaskan gitu, aduh jangan-jangan PSI ini memang ke Prabowo. Nah, itu tidak sesuai dianggapnya itu dengan visinya Jokowi, karena dan ini sebenarnya bukan hanya teman-temanku ya, jaringanku ya, dan juga pemirsa Cokro TV, karena kalau ngelihat komennya saya juga ngelihat pemirsa Cokro TV itu kebanyakan seperti itu. Tetapi memang kan secara survei juga, hasil survei kan seperti itu kan, 60% pemilih Jokowi itu kan sebenarnya ke Ganjar gitu. Dan kalau lebih dikerucutkan lagi yang PSI juga 60%, pokoknya lebih besar lah mayoritas itu adalah ke Ganjar. Nah itu terlihat memang dari pemilih yang minimal saya tahu ya. Tapi gitu. Jadi tapi dengan adanya Kaisang masuk itu membuat yang kecewa itu jadi oh ini bener ya. Tapi tinggal satu tahap lagi yang mau dilihat nih oleh para pemilih, yaitu nih capresnya kemana gitu. Jadi sebenarnya masih ada satu tahap lagi untuk melihat PSI ini arah politiknya itu akan gimana gitu. Itu sih. Nah ini kalau kita melihat apa yang tadi udah disebutkan arah politik ini. Nah seandainya kan kita nggak tahu nih, karena obrolan-obrolan di lapangan ya, di lapangan, karena ngelihat kecenderungan pengurus pusat PSI yang kemarin itu arahnya lebih ke Prabowo,
Itu menurut kamu tuh gimana Hal? Kalau menurut saya cara yang paling Kira-kira baik ya seperti buat apa? PSI yang sehat dan dalam arti kepentingan jangka panjang itu Hmm. ya memilih untuk sebagai implikasi dari fokus ke pileg Mm-mm. ya, itu memilih untuk abstain saja terhadap pilpres, dalam arti gini, menyerahkan kepada para personel dan kader PSI untuk soal soal pilpres udahlah kalian sendiri, kalian orang-orang dewasa pilih sendiri aja gitu, fokusnya di pileg gitu. Enggak, ini seandainya ini kita mumpung masa ada di Cok. Jadi kita ininya ke Sahal ya bro, Iya, enggak iya, apa-apa. iya, dia Nggak apa-apa, iya, cocok iya, itu, cocok. Enggak, ini itu jawaban kamu tuh masih sangat diplomasi. Tapi kalau misalnya seandainya nih, Jawaban kita akademisi. karena kita ngelihat politik ini kan istilahnya itu sering juga dibahas di sini ya bro Iya, ya. Iya. Soal pemilu 2024 ini sebenarnya pertentangan antara Jokowi dan PDIP, Ibu Mega dalam hal ini sebagai sama-sama kingmaker atau queenmaker. Iya kan? Oke. Nah, kalau kita melihat misalnya kemarin jangan dilupakan loh, ada pernyataan Pak Mahfud terkait MK. Ya kan? Itu soal cawapres. Dan kita udah dengar sejak lama bahwa yang dibawa atau yang diusung oleh cawapresnya Prabowo itu adalah Gibran. Beberapa orang melihat kalau kita baca di Twitter, Kaisang sebagai ketum PSI, MK nanti misalnya memutuskan cawapres itu boleh 35 tahun yang artinya Gibran menjadi cawapres. Belum tentu kan? Belum tentu, tapi Ya. kan ini makanya ini aku juga ngomongnya kan seandainya. Akhirnya, oke. Nah, itu kan dianggap sebagai satu paket tuh Hmm, dari nah, move ya, politiknya. saya nggak tahu ya, Jokowi. saya kan bukan orang PSI, maksudnya bukan, saya simpatisan tapi kan bukan Sebagai bukan pengamat, aku bukan nanyanya orang sebagai PSI. Nah, gantiin Ray Rangkuti. kalau menurut saya Hmm. harus begini aja, PSI itu kan dia bukan tidak dalam posisi harus melakukan dukungan terhadap capres kan? Iya. Dia kan bukan partai yang ada di parlemen sekarang. Hmm. Jadi kalaupun toh nggak menyatakan dukungan sebenarnya kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Lah iya itu maksud Karena saya. belum ada DPR-nya. Iya karena belum ada. Jadi menurut saya fokusnya di lolos threshold aja dulu gitu. Ini soal survival, soal nasibnya sendiri. Jadi yang paling penting itu mikirin nasibnya dulu deh. Ketimbang mikir soal capres-capres. Nasibnya apa? Nasibnya adalah lolos threshold. Dan itu bisa dilakukan dalam waktu 4 bulan. Itu bisa dilakukan kalau ada perubahan wajah menurut saya ya. Penampilan PSI harus berubah sebagai refleksi atau implikasi dari munculnya Kaisang gitu. Jadi harus ada pembuktian bahwa politik PSI itu politik kegembiraan. Artinya nggak mau masuk ke dalam. Malah bagus sekali ya kalau nggak ada beban capres itu. Iya. Soal kegembiraan itu betul-betul Betul-betul terlihat muncul ya. Politik sebagai kegembiraan, Move politik on. anak muda kan, terus yang nggak mau lagi dikuasai atau masuk ke dalam kubangan hoax, fitnah, berantem gitu kan. Terus bertahan dengan DNA-nya ya, anti intoleransi dan anti korupsi. Kalau menurut saya justru itu yang bisa menurut saya ya membikin wajah PSI menjadi lebih sesuai dengan citra yang diharapkan Asik lah, lebih oleh asik para lah. pemilihnya. Anak gitu. muda yang asik Jadi politik gitu. kalaupun toh tadi pertanyaan Munong kalau capresnya begini gimana? Kalau capresnya menurut saya kan PSI tidak harus menyatakan dukungan kan gitu. Jadi ya dilepaskan aja ke PSI kadernya mau milih jadi Ganjar silahkan, milih pilihan Prabowo silahkan. pribadi Pilihan bukan sebagai pribadi keputusan gitu. partai. Iya, partai ya fokus saja ngurusin soal-soal kebangsaan lah gitu loh. Soal-soal inovasi, soal-soal anak muda, kayak gitu-gitu kan. Itu kan strategis. Nah kalau gitu pertanyaanku tadi tuh cocoknya dijawab sama Kak Cik. Ayo bro, gimana bro? Karena kamu kan ngelihat paket kan ini kayak ada semacam paket juga kan gitu. Dan sebentar, ini aku harus ngebuktiin juga bahwa tadi dibilang sama Sahal bagusnya kan fokus lolos. Tapi kan kenyataannya nih ada juga mungkin godaan Hal. Kan ramai juga capres-capres ini kan. Terus dan juga soal diposisikan kayak setara gitu loh Hal. Oh ini kan sebagai partai juga ngomongin soal capres dong gitu. Nah aku ngelihat memang kemarin tuh PSI tuh ada kesan atau ada keinginan
gue itu juga partai, ya punya hak juga dong ngomong begini-begini. Nah makanya salah satu aku ngelihat misalnya ketika dibeginikan oleh PDIP langsung dijawab lagi oleh PDIP, itu juga aku ada kesan bapernya itu karena faktor itu. Aku ngelihatnya begitu, bisa saja aku salah. Makanya dijawab oleh Bro Kajito. Bung. Bung Kajito, silakan Bung Kajito gimana? Ya. Ini terakhir ya. Ya, ini memang kalau kita melihat indikasi atau ramalan lah kalau dalam dunia Prediksi. politik. Prediksi ya. Mm-mm. Itu banyak ya asumsi semacam itu. Udah lama itu. Rancangan-rancangan, wah ini bakal begini dan seterusnya, termasuk gugatan usia cawapres di MK itu. Tapi apapun itu Teh Nong, itu sebenarnya tergantung nanti Bro Kaisang ya. Kita akan melihat ini nakoda apa Baru ini. biduknya ini mau dibawa nakoda kemana gitu loh. Bro Kaisang jadi nakodanya dan ini membawa biduk PSI kemana, ini akan jelas terlihat nanti. Makanya segala skenario ya, segala siasat intrik yang di belakang tuh yang nggak jelas dari mana asalnya itu boleh jadi benar kalau nanti Bro Kaisang sudah menunjukkan atau sudah membawa PSI ke gerbong capres siapa. Itu satu yang pertama. Tapi menurut saya seperti kata Mas Sal tadi, itu berisiko bagi PSI sebenarnya kalau dia memihak saat ini ya. Kalau kemarin-kemarin kan sudah Ganjar kan, sebenarnya sudah ke sana arahnya, kita berbalik banyak orang kecewa karena itu. Nah, posisi saat ini ketika sudah banyak yang kecewa ya, sudah banyak yang ini juga orang yang dari blok sana juga belum tentu masuk ke sini. Nah, ini menurut saya memang akan bermasalah kalau seandainya ya Bro Kaisang ini berjalan sesuai prediksi tadi gitu loh. Sesuai dengan asumsi orang-orang itu akan sangat berbahaya. Itu akan menguatkan asumsi-asumsi sebelumnya meskipun padahal itu kebetulan mungkin gitu loh. Tapi kalau itu yang terjadi, ini sangat menurut saya malah akan merugikan. Makanya langkah paling bijaknya atau langkah paling idealnya seperti kata Mas Al tadi, sebenarnya fokus aja ke pileg aja dulu gitu loh. Soal capres meskipun ada mungkin ya ada kedekatan satu personal, satu kader dekat dengan Prabowo misalnya, satu kader dekat dengan Ganjar misalnya, oke lah itu dibalikin aja gitu loh. Tapi kalau memang ini menimbang mudorot ya yang lebih besar ya, itu langkah paling amannya begitu. Tapi ya terserah Bro Kaisang ya, karena nakodanya Bro Kaisang dari kata saya tadi ya, biar dia menjadi dirinya, nggak perlu disetir kamu harus Prabowo, kamu nggak, terserah dia dong. Mau di branding gimana PSI terserah dia, kita akan lihat dan apakah itu efektif atau tidak ya nanti kita lihat Februari nanti. Saya kira itu Teh. Iya, jadi ini sebenarnya ujian yang paling jelas ujian ya, tugas bukan ujian, tugas yang paling berat. Petugas partai. Petugas partai. Mentang-mentang PDIP ini sekarang jadi petugas partai ini. Jadi ini adalah tugas yang bisa dibilang berat, meskipun kalau secara hitung-hitungan elektoral ya, buat saya sih, buat Bro Kaisang itu nggak terlalu berat gitu, asal itu seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Sahal, seperti yang disampaikan oleh Bung Kajito itu benar-benar dilakukan gitu. Jadi tidak tergoda dengan hal-hal yang di luar memang menjadi fokus PSI, yaitu lolos threshold minimal 4% itu ya. Oke, saya kira kita udahan ya. Ini Mas Sahal mau menambah? Mas Sahal mau closing ya. Sudah. Mumpung ada di Coklat kan susah lagi datangnya. Bisa sebulan lagi kita nungguin ya. Kita nungguin. Ini nggak apa-apa lah, edisi spesial yang lagi viral mau 2 jam juga nggak apa-apa ya. Oke, gimana? Udahan kita ya? Cukup. Oke, pemirsa Coklat TV. Satu hal lagi. Oh iya kan, makanya. Kan tadi Kak Jito bilang Kaisang itu biarkanlah Menjadi Kaisang dirinya menjadi sendiri. dirinya. Nah, satu hal yang menarik dari Kaisang itu kan orangnya lucu. Iya. Nah, mungkin PSI untuk salah satu memperkaya wajahnya ya menjadi lucu. Selama ini kan kaku. Lucu yang Bukan kaku. Selama ini tuh terlalu anak muda kok serius banget gitu. Iya. Lucunya itu lucu yang dari PSI. yang ada isinya. Nah, itu lucu yang substantif. Nah, itu juga perlu tampil gitu. Jadi itu menjadikan bagian dari politik sebagai kegembiraan itu. Politik yang mengasihkan, politik kegembiraan, politik move on, dan new politik. Iya, misalnya new style Kaisang kan punya akun YouTube kan. Itu kan siapa sih? Kiki Nah, itu kan contoh bagaimana Kaisang menampung kelucuan ya, bikin seger tapi ada isinya gitu. Berbobot. Iya, ada kritiknya yang menyengat tapi nggak bikin orang tersinggung gitu kan. Ya kayak gitu-gitu loh. Hal-hal yang membikin anak muda itu merasa tertarik lagi dengan politik ya. Semakin banyak yang tertarik dengan politik karena ternyata asik dan
ternyata politik itu ngurusi kehidupan gue loh, gitu. Ya, seperti yang diomongin sama Kaisang kan, Itu. kenapa dia terlibat di Jadi- politik, salah satunya adalah tujuannya itu. Gitu, semua kehidupan bernegara, kehidupan kita semua itu ya diputuskan oleh politik. Politik, kan? betul. Ya. Gitu. Oke. Ya, wah ini menarik banget ya, dan kayaknya ini edisi yang paling panjang ini, mumpung Mas Sahal ada di sini di Cokro TV. Oke, pemirsa Cokro TV, kita akhiri dulu ya program yang lagi viral, dan kita akan ketemu lagi di yang lagi viral berikutnya. Terima kasih Mas Sahal, Bung Makasih, Kajito. Teh Nong. Pemirsa Cokro TV, salam semua, dadah. Dadah.